Selamat malam jemaat sekalian yang ada di rumah. Mari dalam minggu-minggu ke depannya kita tetap melayani Tuhan dengan semangat. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini dengan semangat. Lagu ini berjudul Jangan Lelah. Ya, lagu ini mengingatkan kita semua untuk supaya kita tetap semangat. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Sekali lagi, jangan lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Nyanyikan jangan lelah, jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Kita percaya hari ini, hari besok, hari lusa, selama-lamanya adalah hari yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada kita semua. Amin.
Puji nama Tuhan, seperti kata pujian tadi, jangan lelah melayani Tuhan. Amin, sebab Roh Kudus yang menopang, yang menyertai pelayanan kita. Mari kita kembali satukan hati, kita berdoa bagi jemaat yang sakit, bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan, jemaat yang membuka bisnis. Mari kita satukan hati Bapak Ibu. Bapa, kami bersyukur buat malam hari ini. Terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap anak-anak-Mu Bapa. Bapa, kami menyediakan waktu kami untuk bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Dan kami juga berdoa bersama Tuhan. Saat ini kami mau berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Bagi orang-orang yang percaya kepada Engkau Tuhan. Di gereja ini Tuhan, GBI Avia, kami menyerahkan mereka yang sakit. Kami percaya kuasa bilur-bilur-Mu menyembuhkan. Darah-Mu yang kudus Tuhan, menyembuhkan sakit mereka. Kami mengikat TB tulang, kami mengikat kanker usus, tumor usus. Kami berdoa dalam nama Yesus, leukemia diusir. Bapa, ukuran ginjal yang tidak normal Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan jadikan normal. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa kuasa-Mu turun bagi mereka yang sakit Tuhan. Mereka yang pasca operasi Tuhan juga pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Bagi Engkau tidak ada yang mustahil Tuhan. Engkau sudah mengerjakan karya penebusan-Mu Tuhan. Engkau sudah menebus kami sakit penyakit, sudah Engkau tanggung di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kami percaya mereka akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami serahkan jemaat-Mu Tuhan, mereka yang berusaha membuka bisnis. Tuhan, Engkau memberkati, Engkau yang memperluas teritorial mereka Tuhan. Biarlah tangan-Mu yang menyertai bisnis pekerjaan mereka Bapa. Engkau memberkati, kami percaya Engkau menyertai setiap kami anak-anak-Mu. Berkat-Mu lah yang menjadikan kami kaya dan diberkati Tuhan. Bukan karena usaha kami, tetapi ya Tuhan, anugerah-Mu yang sempurna ya Tuhan bagi setiap mereka yang berusaha Bapa. Bapa, kami serahkan ya Tuhan, mereka juga yang mencari pekerjaan Bapa, yang baru memulai bisnis Tuhan, buka jalan. Tuhan, kirimkan pelanggan-pelanggan Tuhan. Bapa, kami serahkan mereka Tuhan, mereka juga yang bergumul untuk keluarga mereka yang belum diselamatkan. Kami berdoa Tuhan, buka jalan. Kami percaya Tuhan, Kau akan menjadikan setiap kami garam dan terang saksi di tengah-tengah keluarga kami Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, Kau yang menyertai, memberikan keberanian, Roh Kudus Engkau yang menuntun Tuhan. Biarlah gereja kami ini Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak-Mu Tuhan menjadi jemaat yang militan, jemaat yang punya misi menyelamatkan, misi memberitakan amanat agung kepada setiap orang-orang yang ditemui, orang-orang sekitar Tuhan, tetangga, dan terlebih Tuhan keluarga yang belum diselamatkan. Kami berdoa bagi mereka yang bekerja juga Tuhan angkat. Tuhan, Engkau yang mengangkat mereka. Tuhan, Engkau yang memberkati mereka, keluar masuk mereka. Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi mereka. Biarlah di saat mereka bekerja, mereka juga menjadi berkat Tuhan bagi perusahaan mereka Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka juga ya Tuhan yang bergumul Tuhan untuk perekonomian mereka Bapa, yang mungkin kesulitan ekonomi, kami berdoa Tuhan, bukalah tingkap-tingkap langit. Engkau yang mencurahkan berkat bagi mereka Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi Ibu Gembala kami di tempat ini dengan segenap keluarganya. Biarlah perlindungan-Mu, pengurapan-Mu turun bagi mereka. Turun hikmat marifat-Mu Tuhan bagi Ibu Gembala kami, sehingga dia bisa memimpin Tuhan, mengayomi setiap kami Tuhan. Dan setiap program yang dirancang ya Tuhan, program yang sedang kami kerjakan, dikerjakan Bapa dengan penuh hikmat dan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kami antusias mengikuti, sehingga ini menjadi batu loncatan untuk kami bertumbuh, dan semakin kami tahu bahwa kami membutuhkan Tuhan. Dan kami menjadi jemaat yang taat Tuhan, jemaat yang benar-benar belajar, mau dimuridkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus inilah kerinduan kami dan doa kami Bapa. Engkau yang mengurapi mulai dari Ibu Gembala Tuhan sampai kepada anak-anak sekolah minggu. Tutup bungkus setiap kami Tuhan.
Tuhan. Para pelayan-Mu di tempat ini Tuhan, imam-imam musik kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita tetap bersuka buat Tuhan. Woo! Mari kita nyanyi dengan semangat. Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka cita. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Sekali lagi katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Bersuka di dalam Tuhan. Oh, 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 oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka dalam Tuhan. Bersuka dalam Tuhan. Oh, 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 oh. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Mari kita bernyanyi sambil bertepuk tangan. Bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka cita. Sekarang bersuka, sekarang bersuka. Besok tetap bersuka. Besok bersuka. Lusa pastinya kita bersuka, amin. Bersuka, bersuka citalah. Bersuka citalah. Amin. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang sanggup selalu memberikan kita damai, sejahtera, dan sukacita dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita siapkan hati, pikiran, jiwa kita. Tuhan sungguh baik terhadap kehidupan kita. Mari melalui kehidupan kita, kita memuji dan menyembah Tuhan. Karena hanya Dia yang layak disembah, yang layak ditinggikan. Dan biarlah kehidupan kita semua
memancarkan cahaya daripada Tuhan. Thank you Lord, thank you Jesus. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, sembah-Mu Tuhan dalam hidupku, menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Sekali lagi, mari kita bernyanyi buat Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran.
Ini bukti kebesaran-Mu. Kami tahu Kau bersama kami, Yesus. Terima kasih. Kami tahu Engkau menyertai kami. Kami tahu Kau selalu pimpin kami. Engkau Allah Immanuel. Kau Allah kami. Kaulah Tuhan kami. Pakailah hidup kami untuk melayani-Mu, Yesus. Engkau luar biasa, Tuhan. Kaulah kebanggaan kami. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami diingatkan bahwa Engkau akan selalu bersama dengan kami, Tuhan. Bapak, hari ini saya mau berdoa Tuhan untuk mewakili anak-anak muda Young Generation, Tuhan. Bapak, kami semua masih muda, pengalaman kami tidak banyak. Bapak, kami mohon Engkau didik kami, Tuhan. Engkau pakai kehidupan kami, Engkau sertai kami, bimbing kami, pimpin kami, Tuhan. Sehingga di dalam kehidupan kami tidak mengambil langkah yang salah, Tuhan. Mungkin sebagian dari kami masih sekolah, sebagian dari kami kuliah, sebagian dari kami sudah mulai mencari kerja, dan bahkan ada dari kami yang sudah menikah. Bapa, tidak letih-letihnya Tuhan, kami meminta petunjuk daripada Engkau, Tuhan. Biarlah di dalam studi kami dapat menjadi terang bagi teman-teman kami. Baik di dalam kami yang mencari pekerjaan, sehingga memang pekerjaan yang terbaiklah yang dapat membawa kami menjadi pribadi yang lebih dewasa yang akan kami dapatkan. Di dalam karir kami, usaha kami juga mohon Tuhan, Engkau campur tangan dan Engkau selalu pimpin kami, Tuhan. Kami sadar semuanya adalah kepunyaan Engkau. Engkau yang berhak atas segalanya, Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Tuhan Yesus. Ajari kami menjadi pribadi yang tetap rendah hati, Tuhan. Ajari kami juga, dimanapun kami berada, kami dapat melayani Engkau dan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kehidupan kami, Tuhan, membawa manfaat bagi sekitar kami, Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk young generation di luar sana, Tuhan, yang mungkin belum mengenal Engkau. Kami juga berdoa entah bagaimanapun caranya, Tuhan, tetapi bagi mereka yang sedang susah, Engkau sentuh mereka, Tuhan. Bagi orang yang sedang tersesat, Engkau berada di sana bersama dengan mereka, Tuhan. Dan kiranya Engkau juga pakai kehidupan kami, sehingga kami dapat menjadi jawaban terhadap hidup mereka, Tuhan. Dan juga young generation ini dapat semakin hari, semakin bertambah, semakin besar, Tuhan. Bukan hanya secara kuantiti, tapi kami juga dapat mengenal Engkau lebih lagi dalam kehidupan pribadi kami, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami percaya Engkau selalu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami juga akan mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Bu Gembala Tuhan. Kiranya Kau berkati sehingga setiap firman yang disampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang di surga, Bapa yang baik dan yang mengasihi setiap kami. Kami bersyukur atas pemeliharaan, penyertaan, perlindungan dan kasih setiamu di dalam hidup kami. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Amin. Saudara, malam hari ini saya akan menyambung ya tentang renungan kita di 1 Petrus 2, yaitu di ayat 11 dan 12. Alasan orang Kristen untuk hidup benar. Saudara, mari kita baca bersama-sama seperti yang sudah tertera di layar ya. Saudara-saudara yang kekasih, aku menasehatkan kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Saudara-saudara, Rasul Petrus mengatakan seperti itu kepada bangsa Yahudi yang pada waktu itu hidup sebagai orang perantau, ya, sebagai orang asing yang mereka berserak di berbagai tempat dan daerah. Nah, mereka mengalami penganiayaan, mereka mengalami fitnah yang dilontarkan kepada mereka. Oleh karena itu Rasul Paulus ya menasehatkan mereka supaya mereka walaupun difitnah ya dilontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak baik, supaya mereka tetap hidup memiliki ya cara hidup yang baik di tengah-tengah orang-orang yang bukan Yahudi. Saudara-saudara, nasihat Paulus ini kepada orang-orang Yahudi yang hidup sebagai orang-orang pendatang dan perantau, ini juga mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen, bahkan seluruh manusia yang hidup di bumi ini sebenarnya adalah sebagai pendatang dan perantau. Sadar bahwa kita yang tinggal di bumi atau di dunia ini adalah pendatang ya dan perantau. Artinya bumi atau dunia ini bukan tempat tinggal kita yang tetap. Hanya tempat sementara waktu saja. Suatu hari harus tinggalkan bumi ini, harus tinggalkan dunia ini dan kembali ke rumah yang tetap, yang permanen, yang kekal selama-lamanya, yaitu rumah di sorga bersama Allah Bapa yang kekal, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya. Seperti yang Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu. Itu dikatakan di Yohanes 14 ayat 1 dan 2. Jadi saudara-saudara, status kita orang-orang Kristen ya
adalah sebagai pendatang dan perantau, ya, yaitu sebagai warga negara asing di bumi ini. Jadi kita harus ingat ya bahwa rumah kita yang sebenarnya, rumah kita yang real ya, bukan di bumi ya, tetapi adalah di sorga bersama dengan Allah Bapa. Nah, oleh karena itu saudara, selama kita hidup, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, pikirkanlah perkara-perkara di atas. Pikirkanlah perkara-perkara di sorga, bukan di bumi. Itu kata Kolose ayat 3 ayat 2. Jangan sampai kita berjeri lelah, bekerja, membanting tulang untuk investasi di bumi saja. Ya, di bumi kita memiliki begitu banyak rumah, kita memiliki begitu banyak harta benda, tapi itu semua adalah sementara. Nah, sebaiknya kita pikirkan investasi di atas, di surga, yaitu rumah masa depan yang kekal, rumah kita yang tetap selama-lamanya. Yang kedua, alasan yang kedua adalah standar kebenaran. Nah, sebagai pendatang dan perantau di bumi, selain kita telah percaya kepada Yesus Kristus, kita sadar ya bahwa ada standar kehidupan yang harus dijalani, yaitu hidup benar. Dengan menjauhi keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Saudara, selama hidup di bumi atau di dunia ini merupakan suatu proses, yaitu kita sedang dalam perjalanan kembali ke rumah kita yang tetap di surga. Sehingga jangan sampai keinginan daging, perkara-perkara dunia, perbuatan-perbuatan dosa yang berjuang menghalangi jalan kita, sehingga kita tidak sampai kepada tempat tujuan. Saudara, apa saja keinginan daging? Nah, keinginan daging itu di Galatia 5 ayat 19-21 mengatakan bahwa perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu. Saudara, ini merupakan dosa-dosa seksual, dosa-dosa perzinahan, kemudian penyembahan berhala, sihir. Saudara, ini adalah perzinahan dengan arwah-arwah, dengan roh-roh jahat, praktek okultisme, mencari dukun. Ini semua tidak disukai oleh Tuhan. Kemudian perseteruan, perselisihan, ya, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, hidup dengan egois, percideraan, roh pemecah, kedengkian, ya, dendam, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, ini semua adalah keinginan-keinginan hidup yang dipimpin oleh kedagingan. Nah, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, Alkitab mengatakan ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara-saudara, keinginan-keinginan daging ini, ya, ini merupakan musuh daripada jiwa, ya, yang berjuang mengalahkan, menaklukkan, dan menguasai jiwa orang Kristen untuk hidup benar, ya, saudara. Jadi hal-hal keinginan daging tersebut di atas, saudara, ini sangat penting, ya, harus kita waspadai dan kita singkirkan dari kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita butuh Tuhan, kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita, menolong kita, memberikan kita kekuatan agar hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Saudara, waspada dengan godaan dunia yang semakin menarik, yang semakin menawan hati. Saudara, itu adalah promosi dari setan, ya, dari iblis yang menarik hati pengikutnya. Nah, ini tidak memilih golongan dan usia. Itu akan, ya, menjadi serangan, ya, bagi semua anak-anak Tuhan yang ingin hidup dengan benar. Saudara, yang ketiga adalah hidup benar memuliakan Allah.
Saudara, hidup benar itu adalah memiliki sifat-sifat yang baik. Hidup jujur, bukan sebagai penipu, bukan sebagai pemberontak ya, dan pembuat kejahatan. Saudara, gereja mula-mula berada di bawah tekanan ya. Berbagai fitnah dilontarkan terhadap orang-orang Kristen. Pada waktu itu dikatakan sebagai orang durjana. Nah, satu-satunya jalan untuk mencegah dan menghentikan tuduhan fitnah itu adalah dengan menjalani hidup yang baik, hidup yang jujur, hidup yang benar, agar fitnah, tuduhan itu tidak terbukti benar. Nah, saudara, kata baik dalam bahasa Yunani itu adalah agathos. Artinya baik dan berkualitas. Kalau jujur itu kalos, artinya baik, juga cantik ya, indah, menarik, menawan. Artinya orang Kristen harus memiliki hidup yang terlihat baik dan menarik. Agar jika ada berbagai fitnah, tuduhan-tuduhan dari musuh-musuh, dari orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, yang membenci kita, ya, saudara, itu semua dapat dibuktikan kepalsuannya, ketidakbenarannya. Kita buktikan dengan cara hidup kita yang baik dan indah. Suatu kebenaran bahwa hidup orang Kristen itu adalah semacam iklan bagi agama Kristen. Nah, karena melalui kehidupannya orang Kristen menampilkan penampilan gaya hidupnya itu dapat membuat orang tertarik ya atau tidak. Nah, ini juga menjadi satu kekuatan misi yang paling utama, yaitu kehidupan orang-orang Kristen yang hidup benar. Saudara, kita kembali apa yang dialami oleh jemaat gereja mula-mula yang tersebar dan hidup sebagai orang asing, sehingga Rasul Petrus mengingatkan supaya mereka itu memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi. Nah, beberapa fitnah atau tuduhan yang dilontarkan kepada mereka adalah ya, yaitu melalui sakramen ya, yang mereka lakukan ya, yaitu dalam perjamuan kudus. Nah, dikatakan bahwa inilah cawan perjanjian baru dalam darahku. Nah, orang-orang Kristen yang mereka difitnah sebagai karnibal, sebagai peminum darah, sebagai pembunuh, sebagai pemakan daging anak-anak. Dituduh tidak bermoral. Persekutuan ibadah adalah tempat pesta pora. Dituduh merusak perdagangan. Sebab mereka yang mata pencahariannya sebagai tukang-tukang membuat patung dewa-dewa dari perak untuk dipersembahkan di kuil-kuil Yunani pada waktu itu. Nah, mereka karena Injil mengalami kerugian. Bisnis mereka terancam. Karena dalam pemberitaan Injil yang bahkan disampaikan melalui Paulus dan murid-murid Paulus, nah itu tersebar sampai di seluruh Asia. Dan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Seorang tukang perak ya yang membuat patung dari perak itu membuat ya suatu tuduhan fitnaan terhadap orang-orang Kristen. Nah, itulah bahwa orang-orang Kristen merusak hubungan kekeluargaan, membuat rumah tangga pecah ketika beberapa dari anggota keluarga itu menjadi Kristen, sementara yang lain ya dituduh menghasut para budak untuk menentang tuan-tuannya. Karena kekristenan memberi pemahaman baru ya tentang bahwa semua orang mempunyai nilai, martabat dan berharga di mata Allah. Jadi mereka itu dituduh juga membenci kemanusiaan. Berbicara seakan-akan dunia dan gereja itu bertentangan. Dituduh tidak setia kepada kaisar karena tidak mau menyembah patung kaisar. Apalagi menyatakan kaisar adalah Tuhan. Karena bagi orang Kristen, Yesus adalah Tuhan.
tidak ada yang lain. Saudara, inilah tuduhan-tuduhan fitnah yang dilontarkan terhadap orang-orang Kristen. Nah, bagi Petrus hanya satu cara untuk membuktikan kebenaran adalah menjalani gaya hidup Kristiani yang baik, yang tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan dengan sikap dan perbuatan yang baik. Hidup yang baik dan benar, sehingga membuktikan kepada semua orang, kepada masyarakat, kepada bangsa-bangsa yang menuduh dan memfitnah bahwa itu semua tidak benar. Saudara, apakah kita juga pernah dituduh? Apakah kita juga pernah mengalami fitnah? Saudara, mari kita belajar membungkam ya semua fitnah, semua tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada kita. Buktikan ya dengan kebenaran, dengan cara hidup kita yang baik. Seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Hiasi iman kita dengan hidup yang jujur dan benar. Baik ya, ramah, sopan, penuh dengan kasih. Ya, memancarkan kasih Kristus. Sehingga menyenangkan hati Tuhan dan manusia. Khusus kita yang hidup di keluarga yang belum percaya Yesus. Supaya melalui cara hidup kita yang baik dan benar, orang bisa melihat Kristus hidup di dalam hidup kita dan memenangkan hidup mereka. Saudara, saya mengenal ada sebuah keluarga yang bukan orang percaya. Nah, orang tuanya ini mempunyai 10 anak, yaitu 5 laki-laki dan 5 perempuan. Hidup mereka cukup susah, saudara. Karena sang bapak itu hidupnya tidak benar. Dia jatuh dalam dosa seksual dengan pelacur, kemudian dia pesta pora, dia tidak mengurus usahanya dengan baik dan benar. Akhirnya usahanya bangkrut. Nah, kemudian istrinya itu sangat tertekan jiwanya dan mengidap penyakit kanker. Nah, akhirnya singkat cerita istrinya ini kemudian meninggal, ya, meninggalkan suaminya dengan 10 orang anak. Nah, saudara, untuk menyambung hidup mereka, anak-anaknya ini yang masih muda, ya, yang masih ada yang masih remaja, ada yang masih pemuda-pemudi, kemudian mereka itu menyebar keluar kota, mereka mencari pekerjaan masing-masing untuk kebutuhan hidup mereka. Kemudian ada seorang anaknya yang perempuan yang nomor 2, dia menikah dengan seorang pengusaha Kristen yang baik. Dan adik-adiknya kemudian satu persatu dibantu ya, bekerja ya, kemudian adik-adiknya ditolong, bahkan ada seorang yang sakit ya, mengidap penyakit ginjal, dibantu biaya pengobatannya sampai ke Singapura sampai adiknya ini sembuh. Nah, sehingga banyak adik-adiknya ini mengalami pemulihan dalam hidup mereka. Dan kemudian walaupun ada salah satu dari seorang adiknya yang telah dia bantu, dia tolong ya, itu tidak membalas ya dengan hidup yang baik. Malahan membuat masalah kepada mereka, korupsi ya, kemudian membuat berbagai hal-hal yang sangat tidak baik. Nah, itu pun kakaknya ini mengampuni adiknya. Dia tidak menuntut adiknya. Nah, saudara, cara hidup yang baik dari anak yang nomor 2 ini yang bersama dengan suaminya yang adalah orang Kristen ya, membuat hati papanya tergugah. Membuat papanya dan adik-adiknya akhirnya melihat ada Yesus dalam kehidupan mereka. Sampai akhirnya papanya kemudian bertobat. Bersama juga dengan 6 orang adik-adiknya. Membuka hati, percaya dan menerima Yesus. Saudara, cara hidupnya yang baik dan penuh kasih telah memenangkan jiwa dalam keluarganya. Memenangkan jiwa papa dan adik-adiknya. Di Matius 5 ayat 16, Yesus berkata, "Demikianlah hendaknya terangmu
bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu di sorga. Jadi saudara, milikilah cara hidup yang baik sebagai orang Kristen. Jangan dipimpin oleh kedagingan kita, tapi biarlah hidup kita dipimpin oleh Roh Tuhan. Supaya terang kita bercahaya di depan banyak orang untuk memuliakan Bapa di sorga. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Pada malam hari ini mengingatkan setiap kami betapa pentingnya untuk kami hidup benar di dalam Engkau. Dan kami sadar Tuhan, untuk memiliki dan bisa hidup dengan benar, bukanlah kekuatan dari setiap kami. Kami butuh Engkau Tuhan, kami butuh Roh Kudus yang terus menuntun dan menyertai hidup kami, mengarahkan dan memimpin kami untuk kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu Bapa. Kami menyerahkan setiap kami dan bahkan juga seluruh jemaat di dalam tangan-Mu. Dan saudara-saudara, para pemirsa yang mengikuti ibadah doa pada malam hari ini. Tuhan, Engkau menyertai kami semua. Engkau memimpin hidup kami semua. Sehingga Tuhan, kami boleh hidup menyenangkan Engkau. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami boleh hidup sebagai orang-orang yang Tuhan telah benarkan dan tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala berkat dan kebaikan-Mu. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan buat bangsa dan buat negara kami ya Tuhan. Engkau juga menyertai dan memberkati seluruh bangsa kami Indonesia. Sehingga Tuhan bangsa ini boleh menjadi bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Dituntun oleh Tuhan. Hidup takut akan Engkau. Hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Hidup di dalam jalan-Mu. Sehingga diberkati oleh Tuhan. Berkati dan pimpin presiden kami, wakil presiden kami, dan seluruh jajaran menteri yang bertugas di pemerintahan, para kepolisian maupun TNI, dan juga para pejabat-pejabat di seluruh pemerintahan, baik para gubernur, para wali kota, para kepala-kepala daerah, di desa, di lurah, Tuhan Engkau sertai dan pimpin. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih, kemurahan, anugerah, dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa hari Selasa depan.